Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sebuah rumah warga Aceh Timur ludes terbakar saat pemiliknya sedang bersilaturahmi Idul Adha. Pemerintah Kota Banda Aceh menunda pencairan gaji ASN ke-13 hingga usai libur Idul Adha untuk kemaslahatan bersama. Semangat berkurban bukan hanya ditunjukkan mereka yang mampu, tapi juga warga desa yang terbatas kemampuan seperti di Aceh Utara. Satu rumah semi permanen di Desa Senebuk Rambung, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, Jumat malam lalu musnah terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik sedang bersilaturahmi Idul Adha ke rumah saudara. Rumah yang ditinggal penghuninya karena berlebaran tak bisa diselamatkan. Kobaran api begitu cepat membakar rumah Nadasara yang ditinggalkan untuk berlebaran. Warga yang melihat kebakaran bergegas memberi bantuan untuk memadamkan api. Namun, kobaran api yang membesar menghambat pemadaman sehingga rumah tersebut rata dengan tanah. Kejadian jam 19.31. Kondisi rumah ada penghuni? Kondisi rumah kosong. Apa aja yang terbakar? Yang ada di dalam tuh kasur sama lemari. Itu yang nampak rumahnya ada. Selain kompor, tabung-tabung gas. Posisi rumah kosong. Sejumlah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Namun mereka tidak berhasil menyelamatkan rumah tersebut lantaran angin kencang membuat api semakin berkobar. Kami terima laporan pukul 19.45 laporan dari warga dan kami langsung menuju ke TKP dan api kami lihat sudah berkobar sangat besar. Apa juga bang? Untuk informasi tidak ada korban jiwa dan kebetulan tidak ada orang di rumah. Oh ya, oke. Mungkin barang-barang seperti peralatan rumah tangga habis terbakar. Ketika di lokasi api sudah berkobar sangat besar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat terjadi kebakaran tidak ada orang di rumah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran belum diketahui karena masih dalam penyelidikan polisi. Sedangkan jumlah kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Diduga akibat korsleting listrik, 11 rumah di Desa Lingga Alas, Kecamatan Babur Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara ludes terbakar pada Jumat pekan lalu. Meski tidak ada korban jiwa, belasan korban kehilangan tempat tinggal. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran, damkar berusaha menjinakkan api agar tidak meluas. Besarnya kobaran api menyebabkan pemadaman terkendala sehingga 11 rumah habis dilalap si jago merah. Saat ini 11 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat saudara dan tenda pengungsian. Mereka harus menunggu bantuan untuk membangun tempat tinggal baru. Ke-11 rumah kini menyisakan puing-puing kebakaran. 2 sepeda motor tinggal rangka dan kepulan kecil asap dari bekas kertas dan bahan yang mudah terbakar masih terlihat di lokasi kejadian. Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 4.30 dini hari. Itu kira-kira penyebabnya dari apa? Penyebabnya dari mana nih? Penyebab sementara yang kita indikasi yaitu arus korsleting listrik. Ada berapa rumah yang Untuk saat ini yang sudah kita data ada sekitar 11 rumah yang terkena dampak. untuk korban jiwa ada apa?
Itu saat ini korban jiwa tidak ada. Upaya yang telah kita lakukan yaitu memberikan bantuan logistik kepada korban bencana kebakaran. Kemudian kita bersama masyarakat dan perangkat desa membantu membersihkan puing bekas kebakaran tersebut. Meski dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik, namun masih dalam penyelidikan polisi. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Main Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Kamis. Ada bertempat di desa. Konflik antara satwa dengan manusia nyaris tak berakhir. Kali ini, sekawanan gajah liar diduga memporak-porandakan kebun warga Gampung Blang Pante, Kecamatan Pae Bakung, Kabupaten Aceh Utara. Sekitar 5 hektar kebun warga dirusak kawanan gajah liar yang diduga sedang mencari makan. Gangguan ini sudah sering terjadi lantaran penanganan konflik satwa yang belum tuntas. Warga berharap pihak BKSDA Aceh agar segera menangani konflik satwa yang sudah terjadi puluhan tahun ini. Pasti perpetan hari Megang Lebaran Idul Adha. Saya melaporkan dari Blang Pante, Kecamatan Pae Bakung, Kabupaten Aceh Utara. Inilah kerusakan yang diakibatkan oleh gajah liar. Daripada kerusakan gajah liar. Inilah kondisi yang terlihat untuk sekarang. Tolong kepada pihak yang terkait untuk menindaklanjuti. Meski konflik gajah sudah berlangsung sejak tahun 2000, hingga saat ini belum ada solusi, sehingga kejadian selalu berulang. Main Munzir melaporkan dari Aceh Utara. Para aparatur sipil negara, ASN pemerintah kota, Pemko Banda Aceh harus menunda menikmati gaji ke-13. Mereka baru bisa mencairkan gaji ke-13 usai libur Hari Raya Idul Adha, menyusul Pemkot Banda Aceh menunda pencairan karena alasan kemaslahatan. Penundaan pencairan gaji ke-13 bagi para ASN di ibu kota Provinsi Aceh hanya untuk membantu mereka mengatur pengeluaran. Gaji ke-13 diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak para abdi negara tersebut. Pencairan gaji ke-13 sengaja diatur agar tepat sasaran. Ketika masa aktif sekolah, para ASN tidak kewalahan memenuhi kebutuhan biaya, terutama saat tahun pelajaran baru. Penundaan pencairan gaji ke-13 telah disampaikan kepada seluruh ASN pada saat apel gabungan di Balai Kota Banda Aceh. Ya, saya sudah sampaikan di apel gabungan kemarin di hari peringatan 2 hari kesaktian Pancasila, bahwasanya gaji 13 itu akan kita salurkan setelah Idul Adha, karena memang esensinya kan itu untuk biaya sekolah anak-anak. Kita nggak ingin gaji 13 ini dipakai untuk malah untuk Idul Adha. Justru ini nanti buat sekolah anak-anak jadi bermasalah. Insya Allah gaji 13 itu akan kita salurkan setelah Idul Adha ini untuk seluruh ASN yang ada di Kota Banda Aceh. Gaji ke-13 para ASN akan dikirim langsung ke rekening bank masing-masing secara keseluruhan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.